إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semuanya, termasuk nikmat hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita untuk bisa menjalankan salah satu kewajiban yang diembankan kepada setiap muslim, untuk menghadiri salat berjamaah di hari Jumat. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau dan kepada semua umat Islam yang setia dengan agama dan sunnah beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah Jumat ini khatib tak lupa mengingatkan kita semua, kepada diri khatib dan kepada kita semuanya, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwalah bekal yang akan kita bawa mati nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan ambillah bekal oleh kalian, sebaik-baik bekal kalian adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hadis dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Pada suatu ketika beliau datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasul, kata Mu'adz bin Jabal, sampaikanlah kepadaku apa amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkanku dari api neraka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azim. Wahai Mu'adz, engkau bertanya tentang suatu perkara yang agung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan ketika sahabat Mu'adz memiliki kesempatan untuk bertanya kepada Rasulullah, dia tidak bertanya tentang keuntungan-keuntungan dunia. Tapi dia yang bertanya di sini adalah untuk keuntungan akhirat. Bagaimana bisa selamat dari azab Allah dan bagaimana bisa masuk ke dalam surga Allah. Sejatinya inilah cita-cita tertinggi seorang mukmin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz."
Barang siapa yang dia itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan dia ke dalam syurga, maka sungguh dia telah beruntung. Walakinnahu yasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Tetapi ketahuilah Mu'adz, masuk surga dan dijauhkan dari api neraka itu mudah bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini adalah mudah. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permudahlah dan jangan kalian persulit, dan berilah kabar gembira dan jangan kalian membuat orang lari. Tetapi ala man yassarahu Allahu alaihi, agama Islam ini mudah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Artinya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepadanya, itu murni taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas keutamaan yang kita miliki, tetapi taufik yang Allah berikan kepada setiap hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz amalan-amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga: ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadan, wa tahujjal bait. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, jika engkau ingin masuk ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, hendaknya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tunduk patuh, mengesahkan dan mentauhidkan Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Hakikatnya ini adalah fondasi daripada seluruh amalan, di mana sebanyak apapun dan sebaik apapun amalan yang dilakukan, tanpa peribadatan kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan lawan daripada peribadatan kepada Allah, yaitu kesyirikan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan apapun dari seorang hamba. Maka seyogyanya inilah yang menjadi perhatian kita untuk menjaga amalan kita, untuk menjaga pondasi amalan kita, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendirikan salat 5 waktu, menunaikan zakat dari harta yang kita miliki. Ada hak fakir miskin, gharimin, ibnu sabil dan lain-lainnya, maka wajib kita mengeluarkan zakat pada harta yang telah memiliki nisab dan haulnya. Wa tasumu Ramadan, dan engkau puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan amalan-amalan yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka adalah rukun Islam yang 5. Menunjukkan kepada kita agungnya rukun Islam ini, yang hendaknya seorang muslim, setiap muslim, untuk memperhatikan untuk dirinya, keluarganya, agar mereka benar-benar menjalankan 5 rukun Islam ini, yang mana ini adalah pondasi, yang ini di mana ini adalah modal yang terbesar untuk dapat seorang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ala adulluka ala abwabil khair, wahai Mu'adz, maukah engkau aku kabarkan tentang pintu-pintu kebaikan? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyarahkan kepada Mu'adz rukun Islam yang 5, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada beliau pintu-pintu kebaikan. As-shawmu junnatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, puasa itu adalah junnah, tameng. Iya, puasa adalah tameng. Puasa adalah benteng yang membentengi seorang di dunia dan di akhirat. Ketika di dunia dia akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari banyak kemaksiatan, dan ketika di akhirat maka puasa ini membentengi seorang dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah di antara solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda agar mereka berpuasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kepada pemuda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah ia.
innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan dia menikah akan menjaga pandangannya, akan lebih menjaga kesuciannya. Fa illam yastati', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun apabila dia tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa, fa innahu lahu wija. Karena sesungguhnya dengan berpuasa ini adalah sebagai tameng bagi dia. Iya, orang yang berpuasa akan melemahkan syahwatnya untuk melakukan kemaksiatan, sehingga berkuranglah kemaksiatan yang dia lakukan. Kemudian pintu yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dapat memadamkan api. Sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan. Dosa itu diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti api. Sedangkan sedekah itu diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti air. Kita semua faham bahwasanya api dapat dipadamkan dengan air. Agar kita lebih mudah untuk memahaminya, bahwasanya sedekah yang kita keluarkan, baik itu sedikit ataupun banyak, dengan keikhlasan hati, maka sedekah ini akan memadamkan dosa kita, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air dapat memadamkan api. Kalau kita memiliki api yang menyala, kemudian kita siram air semakin banyak, maka api itu akan semakin padam. Maka demikian juga sedekah. Sedekah ini dapat memadamkan dosa, dapat menghapuskan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di hari Id, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kaum muslimin secara umum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke belakang. Nabi mendekat kepada saf para wanita. Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni uritukum aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, bersedekahlah, karena sungguh aku melihat dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk neraka terbanyak dari kalangan wanita. Sebagian daripada wanita bertanya kepada Rasulullah, "Wa bima ya Rasulullah? Kenapa bisa begitu ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashir." Karena kalian seringkali melaknat, mengupat, dan kalian sangat sering mengingkari al-ma'ruf, kebaikan yang diberikan oleh suami kalian. Karena kekurangan yang wanita, sehingga mereka 1000 kebaikan yang kita berikan itu dapat terhapuskan dengan satu kebaikan, dengan satu keburukan yang dilakukan oleh seorang suaminya. Sepanjang tahun suaminya memberi kepada istrinya, tetapi satu kali suaminya melakukan kesalahan, maka serta-merta dengan seketika si istri ini akan mengatakan, kamu tidak pernah melakukan kebaikan. Maka oleh karena itu Nabi mengarahkan kepada wanita hendaknya memperbanyak sedekah, karena dengan memperbanyak sedekah akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Wa salatul rajuli fi jawfil lail. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang ketiga pintu kebaikan adalah salat malam. Ma'asyiral muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'." Menyebutkan ciri-ciri orang yang saleh, di mana lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur di waktu malam. Salat malam merupakan salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menekankan kepada kaum muslimin agar mereka melaksanakan salat malam ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, tebarkanlah salam di antara kalian dan berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari dikala manusia tengah tidur.
maka kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaknya kalian senantiasa melaksanakan salat malam. Karena sesungguhnya salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh dari semenjak dahulu. Bukan saja di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sebelum umat Nabi Muhammad ini salat malam ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyi'at wa minhatun lil ism. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salat malam ini dapat menghapuskan dosa dan menghalang kalian dari perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya perkara salat malam ini. Inilah pintu-pintu kebaikan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, yaitu salat, salat malam, kemudian puasa, kemudian sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk melaksanakan pintu-pintu kebaikan ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita serta ma'unahnya sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang dapat menyelamatkan kita dari azab Allah dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wala udwana illa ala zalimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kelanjutan dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwatu sanamihi. Maukah engkau wahai Mu'adz aku kabarkan tentang kepala dari segala urusan dan puncak dan tiang daripada segala urusan dan puncak tertinggi daripada segala urusan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam. Kepala dari segala urusan itu adalah Islam. Dan amuduhu as-salah. Sedangkan tiang daripada urusan tersebut adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi, yang puncak yang tertingginya adalah al-jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Mu'adz bahwasanya segala urusan itu memiliki kepalanya, tetapi kepala yang artinya tidak ada kehidupan kecuali dengannya, kepala bagi umat Islam ini dari segala urusan mereka adalah agama mereka. Nah, agama Islam. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, andai kita memiliki segalanya tetapi kita tidak memiliki Islam, apakah segala yang kita miliki itu bermanfaat untuk kita? Tentu jawabannya tidak. Namun hal yang dapat menopang perkara ini adalah as-salah. Menunjukkan kepada kita pentingnya perkara salat, dan puncak tertingginya adalah al-jihad fi sabilillah. Kemudian di penghujung nasihat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Mu'adz, "Ala adulluka bimalaki zalika kullihi ya Mu'adz." Maukah engkau aku kabarkan agar engkau bisa mencapai semua amalan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dari rukun Islam dan pintu-pintu kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha bi lisanihi. Nabi memegang lisannya. Faqala kuffa 'alaika hadza, tahan lisanmu. Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadzun bima natakallamu bihi. Wahai Rasul, apakah kita akan diazab karena ucapan lisan kita? Saqilatka ummuka ya Mu'adz. Celaka engkau wahai Mu'adz. Wa hal yakubbun nasa ala manakhirihim ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia ditelungkupkan di atas wajah-wajahnya atau di atas hidung-hidungnya ke dalam api neraka, melainkan buah daripada lisan-lisannya. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya
Kalau kita ingin istiqamah di atas suatu amalan, hendaknya kita menjaga lisannya. Menjaga lisan itu akan membuahkan istiqamah. Oleh karena itu ketika khutbah Jumat seringkali khatib mengatakan apa? Wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah ucapan yang baik, sadid. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Dengan apa? Dengan ucapan yang baik. Oleh karena itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya juga mengatakan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak istiqamah iman seseorang sehingga istiqamah hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati seorang tidak akan istiqamah sampai lisannya istiqamah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya lisan ini memiliki peranan penting terhadap istiqamahnya hati, istiqamahnya anggota badan. Maka oleh karena itu hendaknya senantiasa kita menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita keluar dari lisan kita suatu ucapan yang kita tidak tahu bahwasanya ini adalah kebaikan atau keburukan. Terlebih apalagi kita mengetahui ini adalah ucapan keburukan. Karena betapa banyak disebabkan lisan orang terjerumus ke dalam api neraka. Nabi yang mengabarkan demikian, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Ada orang yang dia berbicara dengan suatu ucapan la yara bihi ba's. Dia mengira ucapan ini biasa, tidak apa-apa, tidak ada dosa. Yahwi biha 70 kharifa finnar. Namun dengan satu ucapan ini dia bisa terjerumus, dimasukkan ke dalam api neraka selama 70 tahun. Bayangkan satu kalimat yang dia ucapkan dapat memasukkan dia selama 70 tahun di dalam api neraka. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Hadza awradanil mawarid." Lisan ini yang menjerumuskan aku ke dalam mara bahaya. Berkata Abdullah bin Abbas, "Ya lisan qul khairan taghnam." Abdullah bin Abbas, bahru hadhil ummah wa mufassir hadhil ummah, mengatakan, wahai lisan, ucapkan kebaikan engkau akan beruntung. Uskut an syarrin taslam, atau diam engkau akan selamat. Qabla an tandama, sebelum engkau menyesal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita dan memudahkan lisan kita untuk berkata-kata yang baik, zikir, membaca Al-Qur'an, nasihat, berdoa, istighfar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing lisan kita, membimbing anggota badan kita, membimbing hati kita untuk senantiasa istiqamah di atas agamanya sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam. Wallahu taala alam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.